Terima kasih Tuhan atas segala yang baik, atas segala yang kudus, segala yang selalu baik buat setiap kami. Kasih yang mulia tanpa syarat, itulah kasih Bapa surga. Relakan Yesus yang dikasihinya bayar dosa, gantikan kita. Betapa mulia dan berharga pengorbanan kasih sempurna, tiada dapat tergantikan selain ku berikan hidup ini. Betapa mulia dan berharga pengorbanan kasih sempurna, tiada dapat tergantikan selain ku berikan hidup ini untuk senangkanmu. Kasih yang mulia tanpa syarat, itulah kasih Bapa surga. Relakan Yesus yang dikasihinya bayar dosa, gantikan kita. Betapa mulia dan berharga pengorbanan kasih sempurna, tiada dapat tergantikan selain ku berikan hidup ini untuk senangkanmu. Tiada lebih berharga dan mulia selain pengorbananmu di kayu salib yang menggantikan hidup kami. Tiada yang dapat tergantikan selain kami memberikan hidup kami kepada-Mu Tuhan. Kau mengajarkan kami, Kau menyentuh hati kami. Kau selalu mengingatkan kami bahwa Kaulah pribadi yang selalu yang sangat sempurna mengasihi kami. Terima kasih Tuhan.
Betapa mulia dan berharga pengorbanan kasih sempurna, tiada dapat tergantikan selain ku berikan hidup ini. Betapa mulia dan berharga pengorbanan kasih sempurna, tiada dapat tergantikan selain ku berikan hidup ini. Betapa mulia dan berharga tiada dapat tergantikan selain ku berikan hidup ini untuk senangkanmu. Betapa mulia Tuhan, betapa mulia dan berharga pengorbanan kasih sempurna, tiada dapat tergantikan selain ku berikan hidup ini. Katakan betapa mulia pengorbanan kasih sempurna, tiada dapat tergantikan selain ku berikan hidup ini untuk senangkanmu. Malam hari kami menyadari Tuhan betapa mulia dan berharga kami ada sampai hari ini karena Engkau yang selalu menjaga kami. Dan berharga pengorbanan kasih sempurna, tiada dapat tergantikan selain ku berikan hidup
mulia dan berharga, pengorbanan kasih yang sempurna, tiada dapat tergantikan selain ku berikan hidup ini. Betapa mulia dan berharga pengorbanan kasih yang sempurna, tiada dapat tergantikan selain ku berikan hidupku ini untuk senangkanmu. Tuhan, ku berikan semuanya, tubuh, jiwa, rohku, relakan semuanya. Ku ingin menyenangkanmu selalu, kan selalu ku jawab panggilanmu. Tuhan, ku berikan semuanya, tubuh, jiwa, rohku, relakan semuanya. Ku ingin menyenangkanmu selalu, kan selalu ku jawab panggilanmu. Ajari aku mengerti malam hari ini, ajari kami mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Ajari aku mengerti perasaanmu, jantungmu. Biarkan aku punya sampai kau dapati hatiku.
intiman hanya denganmu, sampai kau dapat di hatiku. Seirama dengan hatimu, ajari aku mengerti perasaanmu. Jantungku, biarkan aku punya sampai kau dapat di hatiku. Seirama dengan hatimu. Malam hari dia Bapa, ajari kami sampai hatiku mengerti tentang hatimu. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti dengan jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapat di biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapat di seirama dengan hanya mengerti hatimu. Yang ku mau Tuhan, mengerti hatimu. Itu yang ku mau, mengerti hatimu. Betapa mulia dan berharga pengorbanan kasih sempurna, tiada dapat tergantikan selain ku berikan hidupku ini
betapa mulia dan berharga pengorbanan kasih sempurna, tiada dapat tergantikan selain ku berikan hidupku ini untuk senangkanmu. Untuk senangkanmu, untuk senangkanmu, senangkanmu, Kalau malam hari ini kita bisa memahami bagaimana kasih yang mulia yang telah dicurahkan atas setiap kita. Seringkali kita memahami kasih itu dengan sempit, sebatas perasaan emosional yang bisa berubah-ubah, yang digantungkan dalam keadaan kondisional. Kalau kita merasa Tuhan baik, kita merasakan baik. Kalau Tuhan sepertinya tidak memberi seperti yang kita mau, kita mulai berkata bahwa keadaan gak baik. Saudara, malam hari ini dalam renungan malam kita buka dalam 1 Yohanes 4 ayat ke-8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ayat selanjutnya berkata, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anak yang tunggal supaya ke dalam dunia, supaya kita hidup oleh kasihnya itu. Bahkan ayat 10, dan inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian dosa-dosa kita. Jadi saudara dikasihi Tuhan, sahabatku, jemaat, saudara-saudaraku dikasihi Tuhan, yang kita mau pahami malam hari bahwa kasih yang berinisiatif, yang memulai dahulu dan berkorban adalah Allah. Sehingga kalau kita boleh sebagaimana kita ada di malam hari ini, saudara boleh sebutkan apapun yang telah kau terima atas kebaikan Tuhan, pekerjaan, berkeluarga, nafas yang utama, promosi-promosi yang kau terima, bahkan kau bisa bernafas berjalan dengan aman, itu ada malaikat yang diperintahkan Tuhan akibat kasihnya Tuhan yang luar biasa. Sesungguhnya kita sudah mati oleh karena dosa kita, tapi Allah mau berdamai, dan karena kasih itulah sebagai jembatan pendamaian atas dosa-dosa kita. Kasih Tuhan yang mulia dibuktikan bukan dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan yang nyata. Dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan tidak menunggu
kita menjadi baik dan sempurna. Di saat kita masih jauh hidup dalam dosa sekalipun, Dia tetap mengasihi kita. Karena itulah Dia punya cara untuk Dia mengusik hati kita. Maka Kau selalu ajaib bagiku, jalanmu tak terselami. Saat Kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya. Dengan amin katakan, masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalannya Tuhan, masih ada jalan terbuka. Kulihat kebesaran-Mu. Masih ada jalan terbuka untuk setiap kita. Malam hari ini dengan iman, dengan percaya, kita mengatakan penyembahan kita. Masih ada jalan terbuka untukku, kulihat kebesaran-Mu. Oh, masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalannya Tuhan. Untukku kulihat kebesaran-Mu. Terbuka, ya, katakan, masih ada jalan, kulihat kebesaran-Mu. Ada sebuah kisah. Ada seorang menderita 38 tahun di kolam Bethesda. Tuhan berinisiatif tanya, maukah kau sembuh? Sang kesakitan berkata, Tuhan, di saat malaikat itu bertindak, air bergoncang, tidak ada satu orang pun yang mau menolong saya. Di saat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa tidak punya inisiatif untuk kembali kepada Tuhan, tapi Tuhan berinisiatif. Dalam Kejadian 3
bertanya, hai manusia, di manakah kau? Wow, malam hari kita mengakui, kalau bukan karena Allah yang berinisiatif, mungkin Allah punya berbagai macam cara, inisiatifnya. Seperti halnya waktu Yunus jauh daripada Allah, Allah mengizinkan ada persoalan di laut lepas. Sehingga waktu membuang undi, ternyata orang-orang tahu bahwa ini akibat Yunus. Yunus akhirnya sadar, ya saya yang salah. Saya yang salah. Sehingga Yunus mau dibuang ke laut. Tapi sekali lagi inisiatif Allah dahsyat dan dahsyat dan dahsyat. Tuhan kirim ikan yang besar. Untuk apa? Memakannya. Dia terlindungi. Bahkan dia sambil meratap di Yunus yang kedua. Kalau kita mau renungkan, dia meratap seperti di dunia orang mati. Tapi Yunus 2 ayat yang ke-9, Yunus berkata dalam hatinya, keselamatan adalah dari Tuhan. Wow. Yesus berinisiatif untuk berkorban, memberikan nyawanya di kayu salib, dan puncak yang tertinggi itu kasihnya kepada kita, di mana ia menukar dosa kita dengan kasihnya. Dahsyat. Dahsyat. Maka apa saudara? Ingat kasihnya, ingat kebaikannya, dan anugerahnya selamatkanku. Sebab kasihnya setinggi langit. Wow. Kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa kasihnya. Rasakan itu. Ku takkan lupa anugerahnya. Dia penuhkan, dia penuhkan, dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada saya. Ku takkan lupa kasihnya. Takkan lupa anugerahnya. Dia penuhkan, dia penuhkan,
puaskan hasratku. Coba katakan Tuhan, besar kasih Allah pada saya. Sama-sama katakan sekali lagi di hadapan Tuhan. Besar kasih Allah pada, besar kasih Allah pada saya. Kasih yang selanjutnya adalah kasih yang membuat kita semakin utuh di hadapan Tuhan. Kita baca dalam Efesus 2 ayat yang keempat sampai yang kelima. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Besar kasih Allah pada saya. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia bakal memuaskan setiap kita. Hasratku, besar kasih Allah pada kita. Betapa besar kasih Allah pada saya. Besar kasih Yesusku pada saya. Berikan kemuliaan bagi Allah kita yang besar. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Dan apa saja, amin,
berlimpah-limpah, sehingga apa saja yang kau perbuat dibuat berhasil. Selamat malam, selamat istirahat, dan Tuhan Yesus memberkati.